Kenapa pada akhirnya gue mengatakan bahwasannya film ini mengecewakan gitu? Karena They'll come for you. I'm looking forward to it. Oke, selamat datang di WV Corner, gue Dian WJ. Dan di konten kali ini, gue akan coba untuk mereview film Bloodshot, sebuah film bergenre superhero yang diadaptasi dari Valiant Comics dan berada di bawah rumah produksi Sony Pictures Entertainment. Dan tentunya dibintangi oleh Vin Diesel. Nah, jadi sebelum gue bahas ini lebih lanjut, gue kasih iklan dulu deh buat subscribe. Hai WV Corner, jangan lupa untuk terus subscribe channel ini, like dan share juga. Oke, selamat datang, selamat bergabung untuk yang baru menemukan channel WV Corner ini. Kami memiliki akun Instagram juga di @wvcorner.official, akun Instagram gue @dianwj_. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, oke, jadi bicara soal film Bloodshot ini, seperti gue singgung di awal, ini merupakan film bergenre superhero, tapi tidak berada di universe-nya Marvel atau DC, dua universe yang sangat identik dan ikonik dengan superhero. Nah, ini berada di universe-nya Valiant, diadaptasi dari Valiant Comics, dan ini merupakan film live action pertama dari Valiant Comics itu sendiri ya. Jadi ini merupakan universe baru yang akan dibangun, di mana Bloodshot ini menjadi film pertamanya dari Valiant Universe ini sendiri. Tapi gimana film pertama ini setelah tayang, bagaimana respon masyarakat tentang film ini? Kita bisa lihat dari googling aja dulu bahwasanya film ini mendapatkan rating yang jelek, rating yang anjlok, di mana di IMDb sendiri rating film Bloodshot itu 5,6/10, untuk dari Rotten Tomatoes 40%. Ini kan jelek banget ya, sebenarnya anjlok banget. Nah, tapi kembali, film itu selera masing-masing. Tapi untuk gue pribadi gimana? Untuk gue pribadi setelah menonton film ini, kesannya itu ya mengecewakan. Mengecewakan dan ya sejalan dengan ratingnya, gue bilang. Kenapa pada akhirnya gue mengatakan bahwasannya film ini mengecewakan gitu? Karena kalau kita flashback dari pertama trailer ini dirilis dan juga setelah nonton filmnya, ya lu udah tahu semua ceritanya gitu. Karena semua poin-poin penting yang ada di film ini udah dikeluarin semua di trailer. Bagaimana cerita Bloodshot ini dimulai, alurnya dibawa kemana, endingnya seperti apa, itu udah ketebak. Semua udah ketebak bahwasannya Bloodshot itu ya ceritanya nanti dimulai dari gini, nanti alur ke sini, endingnya gini. Bahkan kalau lu googling cerita Bloodshot itu seperti apa, kan banyak yang mengadaptasi intisari dari komiknya apa, ya begini. Rating maksudnya trailernya juga lo lihat begini. Ya filmnya gitu juga, nggak ada sesuatu yang baru. There's nothing something new untuk di film ini, nggak ada unsur kejutannya. Jadi benang merahnya adalah bahwasanya Bloodshot ini menceritakan seorang tentara yang bernama Ray Garrison, yang dimana istrinya dia dibunuh, kemudian dia dibangkitkan oleh sebuah perusahaan bernama Rising Tide, yang dimana perusahaan itu menjadikannya dia sebagai pembunuh suruhan, yang dimana dia bisa dibilang jadi setengah robot lah gitu, yang dimana tubuhnya jadi ditanamkan teknologi yang dinamakan nanorobot yang membuatnya memiliki kekuatan super healing, tapi yang dimana juga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sepenuhnya. Dia bisa dikuasai oleh operator dari Rising Tide ini, dan memorinya bisa diganti, dimanipulasi sesuai keinginan untuk memburu target-target yang diburu oleh dari Rising Tide itu sendiri. Dan endingnya seperti kita tahu, pada akhirnya dia menyadari bahwasannya ada sesuatu yang salah dari ini semua, dan dia berbalik untuk menyerang Rising Tide. Itu kan udah ada di trailer, bisa ditebak gitu. Bahkan dari kalau googling cerita apa, ya gitu juga. Dan filmnya ya udah gitu juga gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru, formulanya udah terlalu usang lah untuk kayak gini. Bahkan kalau kita intermezzo dikit, kalau tentang cerita kebangkitan dari kematian dijadikan setengah robot, jadikan pasukan, ini udah pernah ditemuin di film lainnya, jelas lah. Robocop tuh kan tema ceritanya gitu. Robocop kan udah berapa kali ya ada filmnya, dan ya Robocop memang ceritanya gitu. Tapi di film Bloodshot juga temanya nggak jauh dari itu. Dan ya kalau soal ini di Agents of S.H.I.E.L.D. juga, TV series Marvel juga yang season 2 kalau nggak salah tuh ada ceritanya modelnya seperti ini. Dan ini nggak menghadirkan nuansa yang baru tentang kebangkitan dari kematian dan dijadikan superhero gitu. Itu udah formula yang nggak menghadirkan kejutan lagi gitu. Dan juga kalau film ini dengan formula cerita yang seperti ini,
kalau hadir di tahun 2000-an awal gitu mungkin masih wow lah gitu, masih ditonton masih memberikan efek yang gue belum pernah lihat model cerita seperti ini. Tapi kalau lu 2020 ceritanya kayak gini, di mana Marvel sudah sangat jaya, DC tengah membangun kejayaannya, lu hadir dengan formula kayak gini ya so what gitu. Kata gue nggak ada yang wow lagi gitu, dan dengan plot cerita yang gampang ditebak. Tapi juga di sisi lain banyak eksekusi dari plot cerita ini yang nggak dieksekusi dengan sempurna gitu. Kayak misalnya lu di satu titik di ceritanya ini lu udah nebak nih, oh ini bakal kesini nih, tapi dari perjalanannya dari titik awal ke titik ini tuh kayak nggak mulus, kayak ada yang terpotong di tengah, kayak loh udah gitu lah gitu. Nah, satu contoh deh yang paling berasa itu adalah ketika si Ray Garrison itu menyadari bahwasannya istrinya masih hidup, dan itu plot itu harusnya adalah satu plot yang cukup besar di film ini, tapi ketika itu terjadi kayak cuma sekedar berlalu gitu aja. Setelah kejadian dia bertemu istrinya, nggak dia ngebahas itu lagi dengan partnernya si Katie, dan ya udah lewat gitu aja, dan berlanjut lagi dengan plot cerita lain yang maksudnya tidak disambung dengan baik dengan plot-plot sebelumnya gitu. Kalau gue bilang ini benar-benar menjadi satu kekurangan dari film ini yang pada akhirnya menjadikan film ini memiliki rating yang kurang baik gitu. Jadi itu ada beberapa poinnya, dan kemudian adalah poin yang gue sadari ini tidak oke, yaitu adalah Vin Diesel ini tidak dimaksimalkan dengan baik gitu oleh film ini sendiri. Karena kalau kita ngomong Vin Diesel ini kan dia aktor besar Hollywood ya, yang kayaknya kalau Vin Diesel itu main di sebuah film kayaknya jaminan film ini bagus dan sukses. Tapi di film ini enggak, karena kalau lu nonton film ini, lu kayak nggak lihat sosok yang berbeda dari Vin Diesel di Fast Furious gitu. Lu kayak lihat Dominic Toretto ada di universe lain, punya nama lain, perannya lain, tapi ini Dominic Toretto gitu. Karena kalau melihat dari pembawaannya di film ini, karakternya dia yang seperti itulah, dan gaya pakaiannya sama, ya lu nggak lihat sosok yang lain gitu. Ya ini Dominic Toretto gitu. Vin Dieselnya bukan Vin Diesel yang lain, tapi ya mungkin di satu sisi lain bisa ditolerir, tapi di sisi lain juga kita bisa ambil contoh beberapa tokoh superhero yang sudah eksis, tapi di film lain kita bisa lihat dua karakter yang berbeda. Contoh lah kayak Robert Downey Jr. di Iron Man sama di Sherlock Holmes, it's totally different. Orang yang berbeda, karakter yang berbeda, aktor yang sama. Contoh lagi Benedict Cumberbatch di Doctor Strange dan juga di Sherlock Holmes. Terus juga ada The Flash yang si Ezra Miller di Fantastic Beasts sama di The Flash, beda dong. Terus juga sama Henry Cavill Superman dan The Witcher, meskipun perawakannya beda ya, yang jelas membedakan dua karakter ini, tapi ya itulah bisa film itu menguatkan karakter si aktor ini, jadi memerankan tokoh yang berbeda itu berasa. Tapi kalau untuk Vin Diesel ini enggak gitu, gue ngeliat ini Dominic Toretto udah gitu. Jadi itulah film ini yang gue lihat secara keseluruhan, yang ya gue kasih rating untuk film ini secara kesimpulan 6/10 aja deh ya. Jadi kesimpulannya untuk yang mau nonton ini di bioskop, gue bilang mending skip aja, mending duitnya buat nonton film yang lain atau buat langganan Netflix aja sekalian gitu. Jadi kalau mau nonton film ini maybe lo bisa nunggu Blu-ray-nya atau streaming aja nanti kalau udah keluar itu ya. Atau ya nanti misalnya lo punya TV berbayar, lo bisa nonton di HBO atau Fox gitu sambil nyantai, sambil ngobrol sama temen, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau untuk di bioskop mending skip aja kalau kata gue. Oke, jadi sekian itu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.